Halo teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabarnya nih pada malam hari ini? Oke, sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, aku perkenalkan nama aku Alexa. Aku Business Development and Marketing di Duanyam. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita bahas itu, apakah produk saya sudah dipasarkan di pasar yang tepat? Oke, nah sekarang aku mau pin dulu. Sebentar ya. Oke, sudah kupin. Nah oke, gimana nih teman-teman kabarnya di rumah? Kan kita PSBB lagi nih. Terus kita memulai sesi-sesi seperti online gini harus menyesuaikan kembali gitu. Oke, kita akan tunggu Kamel. Jadi malam ini kita akan ngobrol bersama Kamelia Winata selaku co-founder and CMO dari Duanyam dan juga Kreologi. Kita tunggu Kamelia ya. Halo teman-teman. Halo. Kita mungkin berkumpul dulu. Jadi Kamelnya bisa jadi meriah ya walaupun online. Jadi kan tema malam ini kan apakah produk saya sudah dipasarkan di pasar yang tepat? Pasti kan teman-teman banyak pertanyaan nih. Produkku udah ada di pasar yang tepat belum ya? Pasti kan di hati kecil pasti bertanya-tanya nih. Dan Kak Kamel juga akan menjelaskan lebih detail gimana sih caranya untuk menyesuaikan produk kita dengan pasar yang tepat gitu. Nah nggak sabar ya, tunggu ya. Halo Hai, Kamel, hai. apa kabar nih? Baik, baik, Alexa. How are you? I'm good, thank you. Lagi di mana nih Kamel? Di rumah, masih bekerja dari Oh, rumah. bekerja, work from home. Ya, Tapi tetap sibuk ya, kayak hektik ya. lumayan. Justru karena kita kerjanya pisah-pisah semua, coordination Mhm. untuk komunikasi dengan tim kan juga jadi semakin semakin banyak ya, supaya semuanya masih bisa align juga. Mhm. Oke, jadi Kak, jadi tema kita malam ini nih akan kita bahas apakah produk saya sudah dipasarkan di pasar yang tepat. Oke, jadi untuk teman-teman, if you guys any question, boleh langsung tulis di kolom komen atau di kolom question nanti aku dan Kamel akan bahas pertanyaan kalian. Jadi kalian nggak penasaran lagi nih, nggak. Jadi di hati kecil tuh nggak ada pertanyaan ini itu. Jadi langsung dengan yang udah hatam nih, Kamelia Winata selaku co-founder and also CMO dari Duanyam dan juga Kreologi. Terima Oke, kasih. Mudah-mudahan bisa dijawab semua ya pertanyaannya ya. iya betul. Oke nih Kak, untuk mencari pasar yang tepat, eh, tentunya kan Duanyam juga dan kreologi yang baru ini sendiri, eh, tentunya banyak yang harus dilewati kan ya. Terus di sini kan, apakah produk saya sudah dipasarkan di pasar yang tepat? Untuk tahu pasar yang tepat itu, pertamanya kita harus melakukan apa sih Kak? Ya, jadi untuk kita tahu apakah produk kita itu tepat masuk ke dalam pasar atau segmen apa, atau kita melakukan namanya market validation ya, itu sangat penting sih untuk kita mengenal dulu produk apa yang mau kita buat atau kita hasilkan, lalu kita coba pikirkan atau kita membuat sebuah asumsi atau hipotesis produk kita itu akan menjawab pasar atau segmentasi yang mana. Jadi melakukan market validation is the core hal utama yang memang ketika kita mau
baru membangun usaha atau kita mau meluncurkan produk baru, itu harus sekali dilakukan. Karena at the end of the day, yang kita harapkan adalah produk kita itu kan bisa dibeli ya, atau diterima dengan baik oleh pasar. Nah, untuk bisa membuat produk yang memang akhirnya bisa dibeli, tidak hanya disukai, karena banyak orang-orang, oh ya suka nih sama produknya, tapi beli nggak gitu kan? Itu kan Heeh. kuncinya gitu di situ. Nah, itu Oke. memang perlu ditwist dari produk itu sendiri. Apakah kalau kita bicara produk itu bisa dari segi desain, bisa dari segi material, bisa dari segi harga gitu ya. Sedangkan untuk mempelajari itu, apakah produk kita itu sudah memiliki unique selling points, produk kita berbeda dengan yang lain, dan bisa masuk ke pasar yang tepat itu menjadi sangat penting. Karena kita punya hipotesis bahwa produk ini sepertinya akan cocok di pasar segmen A gitu ya. Nah, kita harus melakukan market research di situ. Apakah memang Oke. benar pasar A itu membutuhkan produk yang dihasilkan? Jadi sangat-sangat penting supaya produk kita itu dibeli, bukan hanya disukai. Mhm. Oke, berarti memang dari awalnya memang sangat penting validasi pasar sehingga nanti untuk selanjutnya tahap selanjutnya kita bisa apa namanya bisa berjalannya dengan lancar gitu ya Kak. Jadi tujuannya pun kita tahu gitu dari awalnya kita harus melakukan validasi pasar juga gitu. Nah, menurut Kamel sendiri kenapa sih diperlukan validasi pasar sendiri? Nah, jadi kalau berangkat dari poin yang tadi gitu ya, kita ingin membuat sebuah produk yang menjawab kebutuhan pasar. Terkadang kita itu suka terlena juga. Kita melihat, oh ada yang namanya tren, oh ada yang namanya design atau forecast gitu ya. Dimana kalau kita membuat sebuah produk yang kita rasa baik, kita berusaha untuk meyakinkan konsumen kita bahwa produk ini tuh seharusnya bisa loh berguna loh buat kalian, fungsional dari segi produknya juga. Nah dari situ memang cukup banyak faktor-faktor yang kita harus coba perhitungkan juga nih di sini. Tidak hanya desain yang bagus, tetapi pricingnya juga cocok gak dengan si customer segment itu. Terkadang ada kasus-kasus di mana produknya sebenarnya udah bagus, tetapi itu ditujukan ke customer segment yang mungkin belum tepat. Misalnya, ketika kita membuat sebuah desain produk yang sangat-sangat bagus, tentunya dengan itu ya, ada unsur estetik, ada unsur art misalnya. Mungkin price point-nya itu akan menjadi tinggi. Nah, ketika kita tahu nih bahwa price point sebuah produk atau value sebuah produk itu menjadi tinggi, hanya customer segmen tertentu yang kita bisa tap in gitu. Misalnya kita sama-sama menjual sebuah produk kerajinan tangan gitu ya. Produk kerajinan tangan kalau di dalam kasusnya Duanyam ini kan juga beragam. Kita menjual dari yang harganya low, middle, sampai high gitu ya. Nah, jadi dari situ juga perlu disegmentasikan. Sebenarnya dari pasar yang kita pengen tuju, itu bisa menyerap produk dengan price points di mana. Karena sometimes itu yang juga jadi mismatch ketika produknya bagus tapi pasarnya belum tepat. Atau memang produknya itu masih harus di-research dan dilakukan R&D lagi supaya bisa mencapai ke pasar atau segmentasi yang kita tuju. Nah, jadi ini adalah sebuah pilihan dari setiap usaha atau dari setiap brand ya. Jadi tidak ada yang salah di sini. Itu merupakan sebuah pilihan kita itu mau brand value atau brand equity kita itu adanya di mana. Kita mau membuat sesuatu yang memang extraordinary, jadi kita mengajak customer-customer itu untuk mulai menyukai produk yang kita hasilkan. Atau memang kita itu mau mengikuti permintaan atau kebutuhan pasar. Jadi di sini memang ada akhirnya kita itu untuk melakukan meluncurkan sebuah produk, ada yang namanya product centric, ada yang namanya customer centric gitu. Nah, semuanya ini adalah untuk market validation. At the end of the day, everyone wants produk yang mereka buat, yang mereka hasilkan itu bisa dibeli. Gitu. Hmm. Oke. Kalau aku mau tanya nih sama Kamel kan pasti banyak dong perusahaan-perusahaan yang sama kayak Duanyam nih. Nah, menurut Kamel apa sih yang membedakan Duanyam dengan perusahaan lainnya itu? Ciri khas dari Duanyam sendiri itu apa sih yang paling menonjol gitu? Ya,
Kalau dari Duanyam sendiri, sebenarnya kita dari pertama kali berdiri ya, dari kurang lebih 6 tahun yang lalu, setiap produk Duanyam itu memiliki social value. Dan setiap produk itu memang dihasilkan oleh karya tangan mama-mama penganyam yang memang berada di different areas di Indonesia. Jadi dari awal kita memang sudah membuat brand Duanyam ini adalah sebuah brand kerajinan tangan, sebuah brand Indonesia, kearifan lokal yang mengangkat kearifan lokal Indonesia yang memiliki social mission. Misi kita adalah untuk memberdayakan perempuan yang ada di daerah-daerah terpencil Indonesia. Caranya adalah dengan mengangkat kembali tradisi-tradisi lokal yang memang sudah ada gitu. Jadi memang itu merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Nah, dari situ kita melihat bahwa secara geografik Indonesia itu sangat luas dan memiliki ciri khas atau tradisi kerajinan tuh yang berbeda-beda di setiap daerah. Kita punya potensi yang sangat-sangat besar untuk mengangkat kearifan lokal tersebut. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang membuat kerajinan tangan yang unik dan berbeda-beda juga dengan tidak hanya desainnya yang berbeda, tetapi juga materialnya yang berbeda. Nah, jadi kita juga pastikan bahwa setiap produk kita itu ada message-nya gitu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan informasi misalnya secara digital, tetapi di dalam setiap produk yang kita hasilkan itu juga pasti ada cerita tentang siapa yang membuat, material yang digunakan itu apa, lalu bagaimana cara perawatannya. Jadi itu hal-hal yang memang kita sudah pikirkan supaya orang-orang itu juga bisa dapat message dari setiap produk yang dihasilkan Duanyam. Nah, untuk bisa sampai di posisi ini tentunya juga usahanya banyak deh. Jadi usahanya juga cukup keras untuk kita bisa membuat sebuah branding dari Duanyam itu sendiri. Oleh karena itu, perlu juga nih kita dari awal itu juga memilih beberapa produk yang menjadi main highlight dan bisa merepresentasikan brand kita. For example, kalau di Duanyam itu kita mengangkat anyaman daun lontar yang memiliki motif atau pattern 3 dimensi. Di mana keunikan dari setiap produk itu juga bakal speaks louder gitu ya. Jadi tanpa kita harus mengutarakan secara kata-kata, tetapi dengan menunjukkan sebuah foto, menunjukkan sebuah produk yang memang kita juga angkat angle uniqueness-nya, angle unique selling points-nya dari produk tersebut, atau keunggulan dari produk tersebut, itu juga yang akan membantu sebuah brand itu untuk bisa naik kelas gitu. Oke. Oke, Kamel ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Ada pernah salah validasi pasar nggak Kak? Tentu pernah. Jadi di sini kita semua sebagai entrepreneur ya, itu pasti kita ketika membuat sebuah asumsi atau membuat hipotesis pasti ada yang salah, nggak mungkin nggak ada. Kalau semuanya benar, itu pasti semua usaha atau semua entrepreneur akan berhasil gitu. Nah, memang di sini menjadi tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita itu bisa membuat produk market fit. Nah, contoh ya, yang paling mudah adalah misalnya, waktu itu kalau di Duanyam, kita itu menjual produk-produk home decor di salah satu produk lain kita ya. Jadi di dalam produk home decor itu, kita menjual keranjang anyaman dari berbagai ukuran. Nah, di Indonesia, contohnya, kita itu menjual keranjang anyaman ini, yang paling laku adalah ukuran-ukuran kecil sampai sedang. Nah, kita memiliki hipotesis di mana, oke, karena di Indonesia ini yang laku adalah produk yang kecil sampai sedang, ketika kita mencoba untuk menjual atau memasarkan keranjang yang sama di luar negeri, misalnya di Amerika, ternyata ketika kita mencoba untuk melakukan validasi pasar tersebut, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan di Indonesia. Nah, yang kita dapatkan adalah ternyata orang-orang di Amerika atau customer di Amerika membutuhkan keranjang dengan ukuran yang jauh lebih besar. Nah, ini kan berarti ada satu mismatch ya, di mana
dari customer segmentation tersebut. Kalau tadi saya membedakannya customer dari dalam negeri sama customer dari luar Indonesia gitu ya. Nah, dari itu tentu ada market validation yang tadinya hipotesis kita adalah, oh ini laku nih di Indonesia, harusnya bisa laku juga di luar. Ternyata permintaannya berbeda, market needs-nya berbeda, sehingga kita perlu melakukan adjustment. Nah, adjustment-nya itu seperti apa? Karena kita membaca, oh di trennya masyarakat Amerika itu maunya produk dengan ukuran lebih besar, kita coba untuk membuat produk yang bisa cocok ke dalam market segmen tersebut. Itu sih contohnya yang pernah terjadi di Duanyam. Oh, gitu ya, Kak. Ternyata perjalanan doanyam juga tidak lurus-lurus saja, teman-teman. Ada juga permasalahannya ya. Oke, Of sudah terjawab ya. Oke, Kak. Kalau menurut Kamel sendiri, bagaimana sih kriteria pasar yang ideal? kriteria pasar yang ideal itu apabila produk yang kita jual di dalam segmentasi pasar tersebut itu bisa laku. Jadi produk yang dihasilkan itu harus bisa menjawab kebutuhan atau harus bisa menjawab customer needs atau bahkan memberikan solusi terhadap customer pain points gitu ya. Jadi di sini perlu dua pihak ini, dua polar ini untuk bisa menjadi satu. Makanya kenapa namanya product market fit gitu. Karena penting sekali kita itu juga memposisikan produk-produk kita itu sesuai atau tidak dengan customer segment yang dituju. Karena tren atau kebutuhan dari setiap pasar yang kita tuju itu berbeda. Produknya mungkin bisa sama, tetapi cara kita juga memasarkan di customer segment tertentu itu bisa berbeda. Tergantung kita bermain di customer segment yang seperti apa. Apakah itu customer segment wholesale atau B2B, apakah itu customer segment retail atau B2C, itu sudah berbeda sekali nih tipe customer segmentnya. Kalau kita bagi lagi customer B2B dan customer B2C tadi, itu ada yang levelnya di mana kita mau bermain di customer segment yang mass market, atau kita mau bermain di customer segment yang middle, atau kita mau go to the upper market atau the premium market. Nah, itu semua berbeda dan itu semua tergantung dari keputusan sebuah brand owner untuk mau membawa brand atau mengembangkan brandnya tuh ke arah mana. Kita mau memposisikan brand kita tuh di mana gitu. Jadi ketika kita memutuskan misalnya, oh kita maunya bermain di mass market nih karena produk saya nih seharusnya harus bisa terjangkau dan affordable untuk orang banyak misalnya. Nah, dari situ kita juga harus tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan customer segment tersebut. Mereka itu ibaratnya kalau kita bicara di sosial media gitu misalnya ya, di sosial media yang seperti apa sih sebenarnya kebanyakan orang-orang ini mencari informasi. Nah, itu yang kita perlu tahu supaya kita juga bisa mendapat pasar yang ideal. Gitu. Oke, Kamel. Ini kita ada pertanyaannya lagi nih dari Kapius.Witin. Bagaimanakah menentukan segmentasi, targeting, positioning pasar untuk sebuah produk baru? Nah, ini pertanyaannya menarik karena kalau untuk produk baru ini kita bisa bagi menjadi apakah ini usaha yang baru atau ini usahanya sudah berjalan dan mau merilis produk baru. Itu sama-sama produk baru ya. Jadi kalau saya boleh bahas sedikit, kalau misalnya ini adalah sebuah usaha baru, jadi kalian meluncurkan sebuah produk baru dan mau membuka usaha baru. Menentukan segmentasinya itu memang harus dilakukan secara bertahap. Tentunya kalau brandnya juga baru, pastinya ketika kita mau melakukan market validation, salah satu caranya kan ada melalui interview ya dengan calon customer. Nah, itu biasanya kita akan lakukan dulu dari orang-orang terdekat kita nih. Kita coba undang misalnya keluarga kita undang teman-teman kita. Kita lagi mau bikin produk baru nih. Kayak kira-kira lo suka nggak? Apa feedback-nya? Itu bisa dilakukan ketika memang kita belum memiliki pool of customers.
Nah, kalau Hmm. sudah memiliki pool of customers, meaning usahanya itu sudah ada, dan kalian mau merilis produk baru, itu jauh lebih mudah, karena kita sudah tahu segmentasi pasar mana yang membeli produk kita. Jadi kita itu ketika mau merilis produk baru bisa kita tanya ke klien-klien kita, apakah loyal customer kita, apakah orang-orang yang memang sudah pernah beli produk kita, melakukan survei, hey, kita lagi mau rilis produk baru nih, menurut kalian seperti apa? Nah, jadi dari situ sih kita bisa menentukan produk baru kita ini tuh menjawab kebutuhan pasar atau tidak, cocok atau tidak dengan pasar yang ada. Mungkin dari situ ya bedanya. Kalau boleh aku bahas sedikit, untuk melakukan market validation itu ada dua cara biasanya. Jadi cara pertama adalah tadi melakukan primary research. Jadi primary research itu adalah suatu kegiatan yang memang kita itu langsung face to face bertemu dan bertanya, menggali informasi dari customer kita langsung. Nah, tujuannya Oke. adalah untuk memvalidasi asumsi atau hipotesis kita nih, bahwa oke, ini seharusnya produk yang kita buat akan menjawab kebutuhan pasar A misalnya. Nah, kita akan pergi ke pasar A, kita lihat dan kita tes langsung apakah kita undang, apakah kita kirimin barangnya, apakah kita melakukan survei secara digital, jadi ada foto dan segala macam untuk mendapatkan feedback. Nah, tentunya hal ini itu tidak mudah. Hal ini itu tidak mudah karena terkadang informasi yang kita butuhkan itu tidak bisa digali dari pertanyaan-pertanyaan yang general gitu ya. Kita harus punya satu dengan customer supaya kita bisa menggali insights. Itu sih yang paling penting. Nah, yang kedua yang lebih mudah adalah untuk melakukan secondary research. Jadi secondary research itu lebih banyak digunakan ketika kita mencari informasi secara digital. Apakah itu dari artikel, apakah itu dari jurnal, apakah itu dari brand-brand lain-lain gitu, atau bisa dikatakan juga kompetitor gitu ya. Ketika kita membuat sebuah produk, perlu banget nih untuk melihat pesaing-pesaing kita tuh siapa aja sih gitu. Jadi ketika memang kita tahu pesaing-pesaing kita itu siapa, kita juga bisa lihat segmentasi pasarnya pesaing kita tuh di mana. Dan kita bisa melakukan evaluasi juga apakah produk kita bisa lebih baik, lebih better daripada produk-produk yang sudah ada di pasar. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Sudah terjawab, Kakak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kamel. Lalu bagaimana sih langkah-langkah melakukan validasi pasar sendiri nih, Kamel? Nah, kalau untuk melakukan validasi pasar, tadi ya, kita harus membuat asumsi dulu yang pertama, atau membuat namanya hipotesa. Jadi, ketika Hipotesa. kita membuat hipotesa, berarti di back of our mind, itu pasti kita sudah punya, kita mau membuat atau menawarkan atau mempublish produk apa. Nah, jadi satu buat hipotesa, yang kedua go out itu sangat penting sekali sebelum kita meluncurkan produk kita ke publik, kita itu melakukan seeding gitu ya ke calon-calon customer kita, mendapatkan feedback dari mereka, dan juga dari feedback tersebut itu akan menjawab nih apakah itu mendukung hipotesa kita yang di awal. Jika jawabannya yes itu mendukung hipotesanya, maka produk itu sudah hampir pasti sudah bisa ready gitu untuk dipublish atau dipublikasikan atau dirilis ke publik. Nah, kalau feedbacknya itu masih bertentangan atau masih kontradik dengan hipotesis kita, berarti kita masih harus fine tuning. Jadi apakah kita fine tuning produknya atau kita fine tuning dari marketing. Dari situ memang cycle yang kali bisa satu kali jadi kali-kali. Kalau misalnya memang belum tepat, jangan patah semangat. Itu memang harus dilakukan lagi validasi marketnya. Mungkin kita ubah lagi hipotesisnya, kita evaluasi lagi apakah benar produk kita itu juga bisa dan sudah menjawab kebutuhan pasar. Tentunya
untuk bisa mendapatkan produk yang tepat dengan apa yang diinginkan pasar itu juga sometimes dengan faktor keberuntungan, dengan faktor kita juga menggali informasi yang tepat dari customer tuh bisa cepat gitu ya. Jadi bisa mungkin 1 kali, 2 kali kita fine tuning sudah menemukan produk yang tepat. Tetapi bisa juga kita sudah mencoba untuk membuat sebuah produk, ternyata feedback-nya masih kurang tepat atau masih kurang pas dengan customer segmentation tersebut, mungkin kita memang harus redo dan kita harus take a step back gitu. Jadi kita harus melihat dari jarak gitu ya. Kita melihat sebenarnya what is wrong gitu. Is the product yang memang masih belum oke, jadi kita harus mengembangkan lagi produknya, atau memang produknya sebenarnya sudah bagus tapi itu tidak menjawab kebutuhan atau tidak menjawab atau memberikan solusi terhadap pain points-nya customer di segmen tertentu. Oke. Oke, Kak. Berarti it's so very important kita menerima masukan juga dari orang lain, karena kan banyak teman-teman pasti yang mau memulai usaha tapi masih berpikirnya kayak egois. Pokoknya gue mau usahanya yang seperti ini, jadi gue nggak mau terima feedback dari orang lain. Tapi berarti itu salah. Berarti kan it's so very important kita menerima feedback orang lain. Jadi kita bisa ke depannya juga menjadi lebih baik gitu ya, Kak. Ya, Oke. terutama ketika kita mau mengembangkan usaha ya, terkadang soalnya itu akan kembali lagi ke mungkin produk yang kita suka belum tentu produk itu juga disukai oleh orang lain gitu. Iya, betul. Jadi sangat penting ketika memang kita merilis sebuah produk, caranya itu banyak gitu. Untuk caranya bisa membuat orang itu menyukai produk kita. Caranya adalah dengan doing the right marketing, doing the right placement of the product, doing the right positioning of the product gitu. Positioning dalam arti branding juga ya dari produk itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi penting banget untuk bisa melakukan product market fit tadi. Betul. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di komennya, nanti aku bisa tanyakan ke Kamelia. Nah, untuk teman-teman yang baru join, kan pasti ada juga yang udah tahu doanya, ada juga yang belum tahu doanya kan ya, Kak? Mungkin aku mau jelasin sedikit dulu untuk doanya itu apa sih dan kreologi itu apa sih gitu kan? Karena pasti teman-teman di sini banyak juga pertanyaan kreologi itu dari mana ya gitu kan? Aku mungkin menjelaskan sedikit ya, Kamel. Oke, di sini Duanyam dalam 5 tahun terakhir telah melalui banyak pengalaman bekerja dengan para pengrajin perempuan di desa-desa NTT dan Papua untuk membawa produk kerajinan tangan mereka ke pasar. Pertama secara lokal, nasional, digital, dan sekarang internasional. Waktu keren banget ya kan, Kak, dari lokal bisa langsung go internasional, itu kan pasti nggak mudah kan, perjalanannya juga panjang, banyak lika-likunya juga kan. Oke, dan banyak UMKM yang telah menghubungi kami untuk menanyakan apakah kami dapat berbagi pengalaman dan kiat tentang bagaimana mereka juga dapat tumbuh lebih lanjut. Untuk itu, doanya menciptakan kreologi. Nah, ini pastikan banyak pertanyaan dari kalian, apa sih kreologi? Kreologi itu adalah platform digital untuk supply chain yang mempercepat pertumbuhan UMKM. Sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah yang berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, dan juga pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategi. Nah, ini ada komen dari Kak Hadi. Keren, Kak, berhubungan dengan UMKM kan tidak mudah ya, kadang niat kita baik, tapi tidak selalu diterima. Ada tips Duanyam buat merubah mindset mereka untuk sesuai standar Duanyam? Mungkin kamu bisa bantu menjawabnya. Tips Duanyam buat merubah mindset mereka untuk sesuai standar dengan Duanyam. Ya, terima kasih untuk komen dan pertanyaannya. Ini kayaknya memang sudah pernah bekerja sama dengan UMKM juga ya, kelihatannya ya dari Hadi. Iya, dari pertanyaannya kayaknya memang sudah pernah ya, Kak. Ya,
Jadi memang benar itu tidak mudah dalam arti ketika kita memang bekerja dengan UMKM itu sangat penting untuk kita memiliki atau setting expectation yang sama dari awal. Dalam arti gini, kita tentunya ketika kita memang membantu atau memberdayakan UMKM, kecenderungan kita adalah kita pasti sudah punya planning dan punya rencananya. Bagaimana caranya si UMKM tersebut bisa on board dan bisa sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan dari segi produk, dari segi delivery, dari segi communication, itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Nah, memang di sini dari pengalaman duanya bekerja langsung dengan artisans yang ada di daerah terpencil di Indonesia, kita melihat bahwa terkadang kita itu perlu mencoba untuk menjelaskan dari sisi UMKM sendiri. Terkadang kita menjadi orang yang melihat dari luar gitu ya, bahwa hey, seharusnya tuh begini loh cara kerjanya. Kita coba untuk pelan-pelan mengajari atau kita memberikan informasi ya kepada UMKM tersebut, sambil kita juga menggali supaya mereka itu juga bisa terbuka pikirannya. Dalam arti gini, kita mencoba untuk menaruh posisi kita di posisi UMKM tersebut. Apa sih yang menjadi kendala? Kenapa sih mereka misalnya belum bisa untuk menuju ke standar atau ekspektasi yang memang kita inginkan? Nah, coba untuk menggali dari sana menjadi sangat penting sehingga kita tidak hanya melihat perspektif dari luar dan meminta mereka untuk mengubah atau berubah untuk kita, tetapi kita juga melihat dari angle-nya mereka. Mungkin kendala atau challenge yang sedang dihadapi mereka itu beragam gitu ya, sehingga mereka pun bingung gimana caranya untuk bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi going down atau hands on terhadap isu atau kendala dari UMKM itu menjadi sangat penting, especially kalau kita mau menjalankan relationship atau partnership secara long term dengan UMKM tersebut sih. Jadi sangat-sangat penting untuk kita bisa membantu mengidentifikasi pain points-nya tuh di mana. Nah, jadi salah satunya ya dengan kreologi ini, kenapa memang kita akhirnya luncurkan berdasarkan dari pengalaman Duanyam adalah kita memang melihat cukup banyak pelaku-pelaku UMKM ini yang mungkin perlu untuk mengevaluasi juga gitu dari segi bisnisnya mereka sendiri. Kayak selama ini ketika memang punya satu keinginan untuk mengembangkan bisnis, apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi bottleneck. Nah, jadi di sini kita coba memberikan solusi karena Duanyam sendiri pernah melewati itu dan kita rasa bahwa dengan pengalaman yang kita bisa sharing ini tentunya tidak hanya untuk pengembangan Duanyam secara usaha tetapi juga untuk mengembangkan teman-teman UMKM yang juga bergerak di kerajinan tangan gitu. Oke, berarti jadi teman-teman yang lain yang ingin membuat UMKM juga, jadi pertanyaannya apa namanya? Jadi bisa langsung di tempat yang pas gitu ya Kak, dan kreologi dan memiliki pengalaman dan mereka bisa join ke kreologi gitu ya Kak, Mel maksudnya. Oke, nah Kak, bagaimana sih cara menguji hasil research validasi sendiri? Ya, untuk menguji hasil validasi tentunya yang paling berguna dan paling relevan untuk kita sebagai sebuah brand yang membuat sebuah produk adalah feedback dari hasil interview kita, hasil research kita. Itu yang akan menentukan apakah produk itu life cycle-nya berapa lama nih. Ketika mungkin ya ada beberapa tipe produk yang ketika kita luncurkan pertama kali ke pasar, wah dia booming gitu ya, banyak nih yang tertarik. Tetapi shelf value-nya atau nilai sebuah produk atau cycle sebuah produk di dalam pasar itu berapa lama? Seberapa lama produk itu bisa bertahan dan terus ada customer yang keep buying that products gitu. Nah, jadi di sini kita perlu lihat juga dari segi sustainability usaha ya. Tentunya jika teman-teman yang sudah bergabung di sini juga memiliki sebuah usaha, pasti mau usaha atau bisnisnya berkelanjutan atau sustainable atau bahkan terus meningkat. Nah, gimana caranya untuk bisa menentukan sebuah produk yang memang
bisa diserap terus oleh pasar, itu menjadi kunci yang paling utama. Ada tipe produk yang memang, atau tipe usaha ya, yang memang membutuhkan produk baru terus-menerus, karena misalnya produk itu mengikuti tren. Jadi kita perlu lihat juga kita itu berada di customer segment seperti apa, industri seperti apa, dan apakah itu juga relevan dengan tren atau forecast yang ada. Contohnya misalnya di suasana COVID-19 seperti ini gitu. Tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Customer behavior berubah, keinginan Iya. pasar berubah gitu. Contohnya yang dari sebelumnya penjualan masker di Indonesia mungkin cuma sedikit sekali gitu penggunanya. Sekarang semua orang harus menggunakan masker. Ini adalah sebuah changes gitu ya, yang kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis perlu sekali untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut. At the end of the day, kita ingin membuat sebuah produk yang bisa dibeli oleh customer. Dan tidak hanya dibeli gitu, untuk kita menentukan atau memvalidasi bahwa memang produk kita itu bagus, customer itu harus puas dengan produk tersebut. Ketika customer itu puas, mereka mungkin akan merekomendasikan produk kita ke orang lain, mereka akan mengangkat brand value kita bahwa, hey, kemarin kita beli produk dari brand ini, hasil produknya seperti ini, dan segala macam, itu juga menjawab kebutuhannya dia, itu akan menjadi berkelanjutan secara otomatis. Jadi ada produk yang memang shelf time-nya itu panjang, ada yang produk yang shelf time-nya itu pendek, and it's fine gitu. Bagaimana cara sebuah usaha untuk mengadjust itu yang akan menjadi penting. Oke, berarti intinya kita harus bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan pasar ya Kak. Yang sebelumnya Duanyam hanya jualnya produk untuk living atau yang lain-lainnya. Nah sekarang dengan adanya COVID ini Duanyam menyediakan ada paket new normal package ya kan, yang berisi ada masker, lalu ada sanitizer dan lain sebagainya karena duanya ikut menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini ya Kak. Oke, sebetulnya apa yang perlu divalidasi sih Kak? Jadi apakah hanya konsumen atau gimana, Kamel? Menurut saya keduanya perlu divalidasi. Jadi produk dengan market ini perlu kita assess sama-sama ya, perlu kita nilai dan perlu kita evaluate sama-sama. Kalau dari produk, kita itu tentunya ketika mendevelop sebuah produk, kita sendiri itu sudah harus tahu nih, at the back of our mind, produk ini akan menjawab kebutuhan atau memberikan solusi terhadap customer yang seperti apa. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa produk ini sudah sesuai seharusnya dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar dengan asumsi yang kita buat, kita bisa melakukan testing atau melakukan validasi terhadap customer segment tersebut. Sama juga gitu dari segi pasarnya. Jadi dari segi pasarnya itu kita bisa mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar dan kita translate kebutuhan tersebut ke dalam produk. Jadi pengembangan produk dan market itu bisa dua arah. Kita bisa bikin produk dulu karena kita melihat ada satu masalah di pasar. Kita bisa mempelajari pasar dulu. Oke, ini pasar dengan produk yang menjadi kompetitor produk kita misalnya. Itu ada problems atau enggak? Ada celah enggak di mana kalau kita meluncurkan sebuah produk yang lebih baik daripada produk kompetitor, apakah kita bisa fit in di market tersebut? Nah, tentunya kalau kita bicara produk, kita bicara beberapa hal yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Apakah dari segi desain, apakah dari segi fungsi, apakah dari segi harga. Jadi, ketiganya ini tuh juga akan membantu kita atau mengarahkan kita untuk tapping ke customer segment yang seperti apa. Jadi sangat penting sih untuk kita mengenal dengan baik produk yang akan diluncurkan dan sangat penting untuk mempelajari
market needs atau market, bahkan kalau kita bicara tentang harga ya, willingness to pay dari market di customer segmen tertentu terhadap produk yang kita buat itu seberapa besar. Nah, ini yang menjadi memang challenge. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan memang kita harus punya sebuah persistensi gitu ya. Jadi sikap persistence di mana jika kita memang percaya dengan produk dan kita tahu produk kita itu berguna, itu kita harus bisa untuk menyampaikan informasi tersebut atau message tersebut ke pasar. Oke. Berarti itu market research sangat penting. Makanya sebenarnya semuanya itu sangat penting untuk memulai suatu usaha yang baru ya Kak Mel gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mona. Kak, bagaimana doanya pertama kali menemukan pasar? Nah, gimana nih Kak Mel? Cukup menarik karena kalau di kasusnya Duanyam ini kita itu berangkat dari sebuah misi ya untuk melakukan pemberdayaan perempuan terutama di daerah Indonesia Timur. Jadi pada saat itu memang kita ingin memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di suatu daerah di Flores, yang akhirnya membawa kita menuju produk-produk kerajinan tangan yang memang sudah dihasilkan secara lokal. Nah, tentunya produk-produk yang pada saat itu kita temukan seperti keranjang, ada yang box anyaman gitu, kita namainnya DC, kotak-kotak DC, yang sebenarnya merupakan sebuah tradisi dan produk yang sudah terus-menerus mereka pakai sehari-hari gitu. Mereka pakai di rumah, mereka pakai untuk upacara adat. Nah, dari situ kita coba untuk memahami lebih lanjut dan mempelajari market terhadap produk-produk yang memang sudah bisa dihasilkan oleh ibu-ibu setempat. Nah, jadi waktu itu karena produknya keranjang dan produknya lebih ke arah packaging atau produknya lebih ke arah box, kita maka mencoba untuk mencari tahu sebenarnya ketika masyarakat atau market itu mencari sebuah packaging atau mencari sebuah box, mereka tuh butuh ukuran berapa sih? Mereka butuh durability-nya berapa sih? Mereka butuh dengan harga berapa sih gitu. Jadi dari situ. Jadi kalau kasusnya Duanyam itu kita berangkat dari produk apa yang memang bisa dihasilkan oleh ibu-ibu setempat. Kita coba carikan pasarnya. Nah, coba carikan pasarnya ini tentunya dari primary research, dari secondary research, dari kita ngobrol juga ke calon-calon customer, ke orang-orang terdekat kita pada saat itu karena kita juga masih baru mulai. Itu yang akhirnya membawa kita ke beberapa product development stage. Jadi waktu itu kita tahu nih ternyata demand-nya nih ternyata kalau untuk produk keranjang butuh ukuran yang agak lebih besar. Jadi kita coba get back ke ibu-ibu penganyam kita, bisa nggak kita bikin ukuran lebih besar? Ternyata dicoba, masih ada kendala, tidak semudah itu juga untuk ternyata mengubah ukuran sebuah produk. Dan akhirnya kita menemukan adanya potensi produk-produk yang bisa kita berikan value added yang lebih fleksibel ketika ada permintaan dari pasar. Contohnya gini, Duanyam itu banyak bekerja menggunakan material anyaman dalam bentuk lembaran. Jadi ketika kita melakukan approach ke pasar, ternyata pasar ini tuh maunya banyak banget gitu. Mau A, mau B, mau C, mau D gitu. Sedangkan dari kapasitas kita sendiri pada saat itu untuk akhirnya bisa membuat produk A, B, C, D, E tersebut, itu pasti membutuhkan adjustment ya. Pasti membutuhkan waktu untuk mengulik materialnya, mengulik cara membuat produknya, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk ibu-ibu kita ini bisa membuat produk dalam bentuk lembaran. Kenapa nggak lembaran-lembaran ini aja yang memang kita desain ulang untuk bisa menjawab kebutuhan pasar. Nah, jadi dari situ sih kita menemukan salah satu produk yang memang juga mudah bisa fit into our company mission,
dengan satu one way is ibu-ibunya ini adalah bisa mendapatkan steady orders gitu ya dari kita. Nah, itu menjawab company's mission dan itu juga menjawab kebutuhan pasar. Jadi, hal ini sih salah satunya yang memang perlu untuk dicari supaya ketika kita menjalankan usaha itu juga win-win. Is win for the company mission, is win for the company bisnis untuk menjawab kebutuhan pasar. Oke, Kamel, aku sendiri mau tanya nih. I wanna know kenapa sih kalian bertiga nih, Kak Ayu, Kak Hana, dan Kamel memilih Flores nih, Flores Papua gitu. Kan awalnya yang berawalnya dari Flores nih, Kak. Pilihannya mengapa ke sana gitu? Ya, jadi pertama adalah memang kita punya interest dulu atau punya ketertarikan dulu di daerah Indonesia Timur ya, karena daerahnya itu memang masih sangat berkembang, dalam arti masih under development dibandingkan wilayah-wilayah Indonesia lain. Jadi dari situ awal mulanya sekali, kebetulan kita memang punya attachment juga dengan NTT karena salah satu partner kita di Duanyam juga aslinya dari sana, sehingga untuk kita bisa memulai sebuah pilot project, akhirnya kita memang memulai semuanya itu di Flores. Tetapi kenapa Flores dan NTT itu juga menjadi satu ketertarikan untuk kita adalah saat itu kita melihat adanya potensi pengembangan, terutama di Indonesia itu di daerah Indonesia Timur. Bisa dilihat dari segi tourism ya, salah satunya kita bisa lihat Labuan Bajo itu menjadi salah satu juga destinasi wisata saat ini. Dan memang fokus untuk pengembangan daerahnya sendiri itu banyak difokuskan ke Indonesia Timur. Yang kedua adalah memang kita mencari sesuatu yang lebih challenging ya. Jadi waktu itu memang kita melihat cukup tinggi isu-isu atau masalah kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut yang memang kita sangat tertarik untuk mencoba mencarikan solusi melalui social enterprise, business model, dan akhirnya kita membentuk Duanyam untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di desa, sekaligus mempromosikan kebudayaan dan kerajinan tangan lokal yang ada. Oke, karena kan aku juga sebagai millennials nih, kan pasti banyak juga yang mau buat produk-produk, dan tapi banyak yang melupakan tradisi gitu, Kak. Jadi Duanyam sendiri ini menjadi contoh perusahaan yang go internasional tapi tidak melupakan tradisi di Indonesia sendiri. Jadi tetap tetap mempromosikan tentang kebudayaan Indonesia juga, tentang kerajinan tangan di Indonesia, lebih nggak jauh keren loh dibanding luar negeri kata. Dan kita istilahnya apa ya, sekarang tuh local pride lah, Duanyam tuh keren banget deh gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, Kak. Share pengalaman validasi pasar di Duanyam. Oke. Gimana nih, Kak? Di awal-awal itu kita pernah mungkin ada beberapa stage ya. Jadi stage-nya kalau misalnya di awal kita itu perlu melakukan validasi pasar ketika memang kita belum punya pool of customers. Yang kita bisa lakukan adalah kita itu melakukan interview atau kita menanyakan feedback dari orang-orang terdekat dulu. Jadi kita mencoba untuk meyakinkan diri kita sendiri atau meyakinkan asumsi atau hipotesis yang kita buat, apakah produk yang kita hasilkan itu juga disukai dan orang-orang tersebut yang kita lakukan interview itu juga mau membeli produk tersebut gitu. Biasanya ketika itu menjawab kebutuhan sebuah pasar, biasanya mereka pasti akan convert gitu ya menjadi pembelian. Nah, jadi di situ kita bisa melakukan interview. Waktu itu kita kalau di Duanyam melakukan semacam focus group discussion. Jadi kita undang beberapa teman-teman kita, keluarga kita undang, lalu kita berikan nih produk-produknya. Ini nih kita lagi mau meluncurkan sebuah koleksi. What do you think gitu. Jadi dari situ mereka juga memberikan feedback, kayak mereka sebagai calon customer kita tuh suka dan mau beli nggak sih produk seperti itu.
Itu contohnya sih yang pernah dilakukan di Duanyam di awal-awal ya, ketika memang kita belum mempunyai customer segment, customer pool. Nah, ketika kita sudah memiliki pool of clients, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya kita itu mencoba untuk melakukan survei langsung. Jadi kita misalnya janjian dengan loyal client keduanya, kita membawa nih produk baru yang kita pengen luncurin seperti apa, dan kita lihat gitu respons dari market seperti apa. Nah, yang kedua, kita juga bisa lakukan misalnya melalui survei. Jadi, sekarang kan juga cukup banyak ya tools-tools yang bisa membantu kita untuk memberikan survei. Jadi kita bisa lakukan survei juga kita coba sebar ke orang-orang yang memang harus punya hubungan yang baik juga dengan kita, supaya untuk akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang valid, insight-insight yang berguna untuk kita. Itu memang perlu honesty gitu dari setiap klien, sehingga hubungan kita dengan klien itu juga tetap harus di-maintain atau dijaga dengan baik. Karena dengan kita akhirnya bertukar pikiran, kita saling memberikan solusi, kita mencoba nih sebagai sebuah brand misalnya, ketika kita mau meluncurkan produk baru, kita harus bisa kan produk yang tepat kan kepada si customer-nya. Nah, untuk bisa membuat produk yang tepat, kita pun juga harus mendapatkan informasi yang tepat dari customer. Nah, sometimes ini yang susah karena terkadang kita misalnya memberikan survei, nggak ada yang ngisi nih surveinya. Nah, itu mungkin salah satunya karena kedekatan kita juga dengan si customer tersebut yang memang perlu ditingkatkan, sehingga customer dengan kita itu tidak hanya lagi pembeli dan penjual, tapi kita memang dua entity yang terus bekerja sama untuk memajukan setiap usaha masing-masing gitu ya, baik itu mau itu company atau itu individual, tetapi mereka merasa mendapatkan benefit dari produk kita juga bisa mendapatkan insight yang tepat dari mereka. Jadi itu memang harus give and take ya at the end. Oke. Nah, ini kan pasti ada di pertanyaan dari teman-teman dan aku juga nih. Dari tadi kita menjelaskan validasi pasar. Nah, sekarang yang terpenting nih, kapan sih kita perlu melakukan validasi pasar itu sendiri, Kamel? Untuk validasi pasar bisa sebenarnya dilakukan kapanpun gitu. Jadi tentunya ketika kita mau meluncurkan produk baru, sebelum produk itu diluncurkan ke market, biasanya kita pasti akan melakukan validasi pasar dulu, gitu kan? Karena kita tidak mau nih meluncurkan sebuah produk yang ternyata kok nggak laku gitu ya, padahal semuanya udah bagus, desain udah bagus, harganya udah oke, tapi kok nggak laku gitu. Nah, yang kedua adalah ketika memang kita sudah melakukan atau meluncurkan produk tersebut ke publik, kita perlu mengevaluasi apa yang baik dan apa yang tidak baik nih dari performance atau penjualan produk tersebut di pasar. Nah, jadi kita selalu harus mencari fine tuning tersebut. Fine tuningnya adalah dari produk itu sebelum diluncurkan, sama ketika produk itu memang sudah diluncurkan. Apakah itu kita akan, misalnya nih, kalau produknya udah diluncurkan, oke, ini mau gue produksi ulang nggak ya? Ini mau ditambah nggak nih stok? Hal-hal itu kita perlu membaca juga, karena at the end of the day, kita perlu serve juga nih kan, customer kita tuh pengennya apa. Produk kita udah cukup belum nih stoknya untuk bisa memenuhi permintaan dari pasar. Jadi validasi pasar itu menjadi satu kegiatan atau satu activity yang memang harus terus-menerus kita lakukan, atau setidaknya kita pantau atau kita monitor gitu ya. Ketika memang produk sudah berada di pasar, perlu dimonitor. Ketika produk baru mau diluncurkan, tentunya harus melakukan validasi pasar. Oke, berarti monitoring ya Kak, intinya monitoring ya Kak, di mana di pasar atau sebelum kita mengeluarkan produk itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kania. Doanya pernah mau filter klien nggak Kak? Misal maunya BTOC jadi yang BTOB tanpa brand, apa ditolak? Halo.
Kamel. Halo Kamel. Kamel dengar aku? Halo. Oke guys, maaf banget teman-teman. Eh, Sinyalnya mungkin jelek di Kamel atau mungkin di akunya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, Kamelnya live sebentar. Nanti kita tunggu Kamel untuk join lagi coba ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, eh, ternyata waktu kita sebetulnya sudah habis. Jadi intinya dari percakapan kita hari ini yang kita bahas oleh Kamel adalah sangat penting untuk melakukan validasi pasar untuk sebelum kita melakukan usaha apapun, maupun UMKM dan lain sebagainya. Nah, jika kalian tertarik nih untuk mendapatkan lebih banyak lagi info tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan Anda, tinggalkan kami kontak Anda di link yang akan aku pin ya di sini. Nanti kalian bisa langsung aja diklik pinnya. Sebentar ya. Nah, ini udah aku pin linknya. Mohon maaf sekali untuk teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab. Nanti terus pantengin terus nih Kreologi ataupun Doanyam. Kita pasti akan banyak sharing-sharing mengenai UMKM, mengenai berbagai macam informasi untuk kalian tentunya untuk memulai suatu usaha. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, stay healthy and stay safe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.